letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau lakukan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, berarti.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak puji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan, pujian, hormat kami bagi Tuhan pencipta kami yang menjadikan kami sesuai dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat Tuhan. Engkau telah memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Dan Engkau telah menetapkan kami supaya kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, silakan Engkau ajari kami lagi dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. 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 Shalom semua, selamat pagi.
Baik, Tuhan kita luar biasa. Baik, kita mulai. Oke. Namun adalah normal bagi orang yang beriman untuk berpikir seperti itu. Ya. Rasa kalau terjadi sesuatu, oh saya sedang ditegur oleh Tuhan. Nah gitu ya. Nah, dikatakan namun adalah normal bagi orang yang beriman untuk berpikir seperti itu. Maksudnya dalam pertumbuhannya gitu ya, normal. Gitu ya. Karena memang pertumbuhan kita itu harus normal gitu. Jadi ketika harus melewati itu ya sudah, memang itu normal. Oke, istilahnya bukan sedang membenarkan gitu ya, membenarkan keadaan itu harus begitu, tapi ya itu masih dalam hal wajar gitu ya. Engkau tidak dapat memiliki pikiran seperti ini apabila engkau tidak percaya kepada Tuhan. Begitu engkau mulai percaya kepada Tuhan, itu prosesnya ya. Begitu seseorang percaya kepada Tuhan, maka pasti akan mengalami yang seperti itu. Gitu ya. Begitu engkau mulai percaya kepada Tuhan, engkau mulai menghabiskan waktu merenungkan hal-hal ini. Jadi engkau secara alami mulai berpikir seperti ini. Itu awalnya. Ketika seseorang mulai memutuskan percaya kepada Tuhan. Ya, mulai seperti itu. Namun tentu kan perbedaannya yang kita lihat dengan yang dulu gitu kan, adalah Tuhan atau firman apa yang sedang kita renungkan. Kan kalau kita katakan Tuhan, kenapa harus berbeda yang pertama dengan yang kedua? Apa bedanya? Dulu kita juga seperti itu awalnya kan. Tapi saudara, dan kebanyakan orang masih ada di area itu kan. Di area bagaimana masih mempercayai Tuhan akan datang. Makanya kalau dengan sekarang ini saudara, kita diajar akan terus bertumbuh gitu. Jadi kepercayaan kita yang kemarin itu kayak stuck, berhenti di satu zaman. Jadi memang harusnya kita itu sudah ada di zaman yang baru. Nah, cobalah mulai perhatikan gitu. Apa saja perbedaan yang saudara rasakan di zaman yang sekarang dengan yang di zaman yang dulu. Jadi ada tentu bedanya. Dari perasaan, dari hikmat, dari pengetahuan. Tentu level kita rasanya memang naik. Dan untuk kembali ke belakang itu sulit. Kalau dulu biasa yang namanya kekeringan rohani kan, kalau dulu kan. Tapi kalau sekarang tidak lagi, tidak biasa gitu. Justru kita itu
setiap hari mengalami kesegaran rohani, kesegaran roh gitu. Ya. Jadi sekarang kita tidak tergantung lagi kepada fenomena-fenomena gitu kan. Dulu kan sangat tergantung kepada fenomena apa namanya, lawatan-lawatan. Tergantung kepada hamba Tuhan yang diurapi, yang tertentu. Begitu datang pembicara yang baru gitu, orang bersemangat. Setelah itu kering lagi. Makanya dibuat bergantian dari antar kota yang satu ke kota yang lain supaya katanya gereja itu tidak mati. Jadi seorang hamba Tuhan yang keliling itu mungkin 1 bulan bisa 1 aja khotbahnya. 1 bulan loh saudara. Karena sudah tinggal menghidupkan saja. Jadi memang tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Nah, tetapi sekarang ini kita tidak tergantung kepada hal-hal fenomena-fenomena. Dengan hal yang seperti tadi, pengajaran yang tadi. Kita itu harus benar-benar mempelajarinya. Walaupun pelajaran itu sederhana. Namun ketika kita mempelajari hal yang sederhana sekalipun, itu sungguh membuat roh kita itu segar. Jiwa kita itu juga segar bugar. Itu yang ini ya kita alami hari-hari ini. Jadi engkau secara alami mulai berpikir seperti ini. Ini berasal dari pemikiran orang normal dan berkenaan dengan mentalitas mereka. Ya. Itu normal, makanya dikatakan itu normal ya. Namun, biar aku beritahukan kepadamu, pemikiran seperti itu tidak berada dalam lingkup pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu belum pekerjaan Roh Kudus. Itu masih suasana yang normal dari manusia yang normal. Ya, bisa berpikir demikian. Artinya, kalau kita ingin mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita mesti keluar dari keadaan itu, mesti terlepas dari keadaan yang seperti itu. Itu masih menduga-duga. Sementara ketika kita memasuki pikirannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, kita harus lepas dari yang namanya meraba-raba. Menduga-duga itu sama dengan meraba-raba. Jangan-jangan. Itu pemikiran manusia normal. Tapi kalau kita itu ingin diselamatkan, kita nggak boleh tinggal terus dalam keadaan itu. Itu maksudnya. Kamu mesti meningkat. Masa sih iya bisa? Iya bisa. Kira-kira seperti itulah Tuhan mengajar. Jadi kita mesti benar-benar keluar dari apa ya? Pemikiran feodal. Pemikiran feodal itu kalau sering nanti diungkapkan di sini itu pemikiran kuno, gitu, lama. Gitu. Zaman feodal itu kan zaman penjajahan. Itu artinya zaman feodal. Jadi mereka benar-benar membodohi negara yang dijajahnya. Mengatakan sesuatu inilah kebenaran, padahal itu pembodohan. Iya, itu masih banyak melekat loh saudara. Di dalam pemikiran orang tua di atas kita itu masih kuat gitu. Mungkin ke kitanya agak berkurang. Tapi secara umum masih banyak lengket gitu. Hanya ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan yang barulah, maka kita mulai diperkenalkan itu pikiran yang salah. Kira-kira ya. Barulah kita diperkenalkan dengan hal yang baru. Makanya kita mesti berani terus melangkah bersama dengan Tuhan. Disitulah letak keselamatan kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan hal yang baru, itu
hal yang dulu mungkin bagi kita itu sulit, dulu kan sudah terbiasa dengan menduga-duga. Maka sering kali terjadi saudara, kita apalagi kalau misalnya kita memimpikan seseorang tentang A, B, C, D. Misalnya kita lihat dalam mimpi itu si A begini, si B begini gitu ya. Nah, maka kita itu dengan mudah berkata gini, wah jangan-jangan dia sedang begini, jangan-jangan dia sedang jatuh dalam dosa. Nah, jadi di area itu saudara, jadi kalau orang masih di area di area yang dulu, maka dia akan percaya hal-hal seperti itu. Bahkan seperti saya ceritakan dulu bagaimana yang sebelum, yang saya bilang si ini meninggal gitu kan, pikirnya kan bapaknya yang meninggal gitu, karena datang rohnya gitu. Coba lihat, berarti kan orang itu kan terbiasa dengan pemahamannya kan? Karena dia punya karunia penglihatan, dia pikir dia tidak akan salah gitu. Padahal iblis itu bisa menyamar melalui hal yang seperti itu gitu. Kadang kecil. Sekarang ada bunyi noise ya. Sekarang bagaimana? Sudah oke? Sekarang suaranya bagaimana? Siapa ya tadi yang masalah? Sudah oke? Oke, baik. Ya. Lihat. Jadi ketika seseorang punya karunia itu, padahal kan Tuhan sudah bergerak gitu. Jadi istilahnya gini, Tuhan sudah tidak melakukan pekerjaan seperti itu caranya lagi gitu loh. Itu kan namanya kan masih punya karunia roh. Sementara Tuhan sudah beralih dari situ gitu. Tapi karena itu menurut dia sebagai suatu harta gitu, dia nggak berani melepaskannya. Ini pemberian Tuhan, harus aku. Sama seperti orang Israel juga begitu, saudara. Yahweh itu bagi mereka kan wow. Jadi mereka itu sangat ini sekali loh, sangat rasanya itu kan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kan ada orang-orang Yahudi gitu. Pertama kali kan, murid-muridnya Tuhan kan. Jadi mereka itu sangat rasanya, jadi ahli-ahli Taurat itu rasanya ketika mereka itu mengikuti satu ajaran baru gitu. Itu sangat marah sekali. Makanya Paulus itu sampai meminta surat kepada agama untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Sama dengan yang sekarang juga begitu. Padahal kan, jadi kalau seandainya mendengarkan firman Tuhan yang sekarang, Tuhan justru akan jadikan kita itu, disitulah sebetulnya letak keselamatan kita. Karena kan dengan karunia-karunia itu kan orang kan pasti bisa meninggikan dirinya daripada yang lain. Merasa dirinya lebih hebat karena punya karunia itu gitu loh. Kan masih senang kan seperti itu. Wah, misalnya dia dapat menolong orang gitu, dengan karunia penglihatan. Merasa berguna itu loh maksudnya. Jadi ketika dari seseorang itu orang yang dihormati lalu menjadi orang biasa, nah itu sulit.
Misalnya kalau saya pergi ke satu tempat, misalnya saya sudah terbiasa mendoakan orang. Tentu kalau saya datang ke sana, kalau dulu kan saya akan membuat diri saya seolah-olah saya itu bisa menolong orang kan. Tapi begitu dengan sekarang, apakah masih bisa? Kalau saya mengikuti yang saya yang dulu, tentu kan saya akan apa namanya mundur ke belakang gitu. Tentu sekarang kan sudah mulai biasa meninggalkan itu gitu. Begitu kita sudah jalan, itulah artinya kita diselamatkan. Tuhan saja juga terlepas dari itu semua. Ya. Tapi bukan berarti apa yang kita alami sekarang ini kan, ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, lihat, apakah kita berdoa untuk itu? Tidak kan? Kita hanya dilatih apa? Jangan khawatir, jangan takut, terima saja. Kan kita hanya dilatih begitu kan? Ya enggak? Kita dikasih satu pelajaran kan dengan keadaan anak-anak kita yang berbeda. Ya kan? Tapi begitu kita itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita terima apa yang sedang berlaku dalam hidup kita. Gitu. Kita tahu Tuhan berdaulat. Kita tidak akan melibatkan iblis lagi. Kita tidak akan lagi memaksakan kehendak kita lagi kan? Kita tidak bilang sama Tuhan, oh gimana ini, itu gimana? Enggak kan? Kita makan firman. Kita tenangkan hati kita. Tuhan pasti menyediakan. Itu saja dalam hati kita. Tapi sekalipun tidak ada, aku tetap percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Apa buktinya? Kita tetap tenang. Kita jaga hati kita. Ketika kita melakukan firman itu, apa yang sedang terjadi? Tanpa kita sadari, Tuhan menolong kita. Itu loh. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, mungkin maksudnya tadinya gitu ya. Tapi kita nggak berani lagi kan, mengeluh kepada Tuhan kan. Ini adalah persoalan. Nah, itu yang kita sedang diajar sekarang ini gitu loh. Jadi kalau kita melewati step ini, maka ini dikatakan itu wajar, nggak usah takut. Tapi ingat ya, aku beritahukan kepadamu katanya, itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Gitu ya, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak tertipu nanti dengan pekerjaan. Kita tidak membandingkan pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan iblis. Itu nanti kan sama namanya kita tadi meraba-raba kan. Nah, si jahat itu akan membuat gambar-gambar yang fenomenal gitu loh, sudah. Membuat kita sangat yakin gitu. Inilah dia. Sementara pekerjaan Roh Kudus itu normal. Pekerjaan Tuhan yang sekarang itu normal. Nah, dari sini nanti saudara kita akan tahu bagaimana sabarnya Tuhan. Bagaimana tekunnya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu punya banyak sekali jalan yang tidak terpikir oleh kita. Makanya saudara, kita akan dibuat benar-benar takjub akan Dia. Iya, sekalipun yang kita rasakan itu biasa. Iya kan? Cobalah lihat kita dilatih. Untuk tidak berdoa bertalu-talu lagi kan. Untuk tidak berdoa untuk keinginan kita kan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan, iya. Bisa. Tapi sekarang kita dilatih.
Janganlah kehendakku, tapi kehendak. Nah, jadi pertengkaran kita dengan Tuhan makin lama makin berkurang. Kita yang bertengkar maksudnya ya, bukan Tuhan. Kenapa Tuhan itu bisa meladeni pertengkaran kita? Itu demi mengajari kita. Sebetulnya kita bertengkar dengan firman-Nya, bukan dengan Tuhannya. Siapa yang berani menghadapi itu? Jadi, kenapa dikatakan Tuhan itu ada di dalam semua? Karena firman-Nya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui Tuhan itu bisa mengajar semua? Ya dari firman-Nya, dari muatan firman-Nya. Tentu kita nggak bisa paksa anak-anak untuk mengerti apa yang kita sampaikan ini. Nggak bisa kita paksakan anak kita yang kecil untuk mengikuti. Dengerin ya. Nah, tadi apa Papi bilang gitu. Apa Pak Tua bilang? Kan nggak bisa. Nggak bisa kita bilang, kamu mesti makan firman. Kan nggak bisa, nggak ngerti lah dia. Tetapi, bagaimana dia makan firman? Bagaimana Tuhan mengajari dia sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Itulah cara Tuhan. Jadi, setiap orang yang ada di dalam lingkup pekerjaan Tuhan akan mengalami pekerjaan Tuhan itu. Sekalipun mereka adalah bayi-bayi sekalipun. Di situ ya, saudara bisa melihat ya. Apalagi ketika kita menciptakan atmosfernya. Ketika kita mulai percaya Tuhan berdaulat. Maka sekeliling kita pun akan ada dalam penguasaan Tuhan. Saudara bisa merasakan nggak? Saudara bisa mengerti nggak secara pikiran? Bagaimana proses Tuhan itu menaklukkan segala sesuatu? Mulai nangkap. Jadi ketika ada sinyal penerima di sini, gitu, penerima firman itu. Lalu di dalam pikiran kita ini kan pasti ada sesuatu pertumbuhan. Ada pengetahuan kan. Dari semua yang saya ceritakan misalnya. Dari semua yang saudara alami. Masa pikiran saudara nggak berubah? Nggak mungkin nggak berubah. Pasti berubah. Seberapa banyaknya itu ya tergantung kita. Tapi seberapa banyak itu pun bukan level yang kita perlu banggakan. Nggak ada, karena apa? Tuhan nggak habis-habis loh. Ibaratnya kalau kita rasanya sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari Tuhan gitu. Ternyata itu masih sangat sedikit sekali. Makanya saudara, Tuhan itu bisa mengantisipasi semua. Ibaratnya ketenangan pikiran Tuhan itu bisa mengendalikan segala sesuatu. Iya. Jadi makanya kalau semakin kita merenungkan tentang Tuhan ini, saudara, itu kagum sekali kita. Kalau kita bisa menjadi bijaksana, coba bayangkan betapa lebih bijaksananya Tuhan pencipta kita. Ngerti ya? Kalau kita bisa melihat Salomo itu begitu bijaksana mungkin dari segala keputusan. Berarti betapa lebih bijaksananya Tuhan itu. Ya dong. Ketika kita melihat seorang begitu berwibawa, begitu anggun. Kalau kita melihat semua firman yang diucapkan ini kan diucapkan oleh manusia biasa. Iya. Sama, saudara. Ketika Tuhan Yesus baru mengetahui kalau dia itu adalah anak Allah. Kan karena dikasih tahu kan. Kan mamanya cerita sama dia kan.
Betul nggak? Pertama-tama kan pasti dia berpikir, masa sih? Dia kan akan menyelidiki ketika dia mulai baru berpikir gitu. Sama seperti Samuel yang masih kecil pada waktu itu kan. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada Samuel kan. Samuel. Lihat saudara, ketika kita pun mulai menyadari kan, siapa kita. Misalnya ketika saya bisa mengajar seperti ini. Itu kan, saya pastikan begini. Saudara. Bisa. Saya kan merasakan bagaimana, betapa, apa ya, dengan tenangnya saya bicara, saya bisa menyampaikan apa saja gitu. Saya bisa punya pemikiran bagaimana saya sekalipun tidak sekolah tinggi, tapi saya bisa bersaing dengan siapapun. Gitu. Maksudnya dalam hikmah. Maksudnya saya bisa melihat bagaimana hikmat Tuhan itu di dalam diri saya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ketika kalau saudara renungkan semua pengajaran ini, soal firman ini, hebat sekali. Ada loh. Iya. Jadi cara Roh Kudus mengajar itu, kalau dulu bahasanya saudara, diejawantakan. Jadi semua firman Tuhan itu, yang tadinya itu misteri, itu sekarang dijelaskan secara nyata. Makanya ketika kita membacanya, benarlah kita akan mengatakan, benarlah ini. Benarlah ini dari Tuhan. Karena nggak ada manusia biasa yang bisa mengucapkan ini. Nah, lama-kelamaan nanti juga, ketika kita itu terus makan Tuhan, ketika semua perkataan-perkataannya ini mulai kita terima dengan baik. Mulai kita taklukkan pikiran kita. Tadinya pikiran kita ini, oh, gitu kan? Masa sih gitu. Kita mulai masih belum menerima seutuh. Tapi lama-kelamaan, saudara, kita mulai menerima dia. Kita nggak sulit lagi untuk ditegur oleh dia. Misalnya ketika saya dengan yakin ngomong sekarang kepada saudara. Nanti saya sehabis ini, saudara, begitu yakin itu, saya kan ini lagi, saudara. Saya akan tetap, apa namanya, melakukan sikap merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Saya akan minta Roh Kudus mulai. Saya akan mencoba berusaha mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan tentang semua sikap yang tadi. Apakah itu betul? Di mana saya yang harus berjaga? Gitu. Iya. Dan itu saya tidak perlu dipaksakan untuk itu. Kenapa? Karena itulah sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi membuat kita benar-benar tidak akan termakan oleh tipuan iblis. Ketika kita berusaha ingin, wow, hebat juga ya. Nah, di situ langsung kita ingat firman Tuhan. Jangan bangga dengan, tapi bangga karena namamu terdaftar. Oh, murid-murid Tuhan. Makanya saudara, ketika iblis ingin memakan Petrus itu, saudara, ya, ingin membunuh dia kan, dia punya banyak sekali alasan. Jadi Tuhan menghardik iblis. Benar-benar dihardik iblis. Jadi kayak gini. Biarkan kamu. Kamu pikir karena aku ini tunduk kepada Bapak, aku tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia benar mengucapkan sesuatu. Jadi kalau sudah menghardik itu, saudara, dia sudah otoritasnya itu kuat sekali. Dinyatakan.
Sama, saudara. Ketika sekarang, saudara, ketika orang-orang mulai datang mendekat kepada dia, maka keadaan kita yang kita anggap kemarin itu kayak suram gitu, tiba-tiba dihardik sama kegelapan. Iya. Makanya semakin hari, saudara, cara kita bertumbuh itu akan semakin leluasa, semakin bebas. Iblis akan diikat gitu, dan sudah diikat. Segera dia dibuang gitu, ke api yang bernyala-nyala. Jadi kalau dikatakan seperti itu, nggak usah bayangkan apinya ya. Itu hanya gambaran untuk membuat dia tidak ada sama sekali. Karena itu bahasa manusia sih. Bakar sampai habis gitu. Api yang sangat menyala-nyala. Gambaran. Makanya saudara, sebetulnya sekarang ini saudara, kalau kita lihat bagaimana manusia yang tidak mengalami Tuhan yang sekarang, sebetulnya itu sangat menderita. Sebetulnya sudah ada di neraka. Iya. Jadi kalau seorang misalnya dia itu masih apa namanya, wah dia pelayanan sih, pelayanan ya. Tapi semua adalah ambisi pribadi. Akhirnya apa, saudara? Kemunafikan. Segala kemunafikan itu tidak ada di sorga. Dia akan membentengi dirinya, akan melindungi dirinya sendiri. Begitu ada orang bersikap sedikit aneh, dia akan habiskan orang. Ya. Begitu ada orang mulai menyinggung privasinya. Mau sekarang akan mulai, saudara. Akan diserang semua mereka yang memperkaya dirinya. Iya, di depan mata semua itu akan terjadi. Dan dosa-dosa mereka akan tersingkap. Ya. Begitu itu ada, saudara. Begitu terlihat. Sekarang kan reaksinya. Kalau dia tidak mau nama baiknya tercemar, oh dia akan mempertahankan. Bahkan dia akan bisa membunuh orang. Sekalipun dia pendeta. Iya. Aslinya akan kelihatan. Kekejamannya akan kelihatan. Iblisnya itu akan tampak dengan jelas. Iya. Tadinya mungkin, wow, dia lihat, wah, baik sekali. Baik. Tahu kejahatan di dalam hati. Yang belum terbongkar. Sampai terus nanti, saudara, sebelum dia menyerah. Seumur hidupnya akan seperti itu. Iya. Makanya saudara, kita mesti bersyukur ketika kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita mesti bersyukur kalau Tuhan itu langsung. Semakin hari, saudara, kita itu semakin mengerti bahwa benar Tuhan yang mengajar. Lanjutkan. Ya. Jadi, engkau harus paham bahwa reaksi ini bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Memiliki pengetahuan dalam tanda kutip semacam ini tidak membuktikan bahwa engkau memiliki pekerjaan Roh Kudus. Itu masih naluri saja. Itu masih meraba-raba saja. Itu berarti masih pekerjaan manusia yang lama. Jadi, Tuhan katakan itu masih wajar. Jadi, kalau seseorang mulai percaya kepada Tuhan, hal seperti itu wajar. Ingat ya, jangan tinggal di situ. Artinya, kita nggak boleh lagi punya pemikiran seperti itu gitu loh.
Jadi kata jangan-jangan orang itu seperti ini. Nah, kita mulai kesampingkan. Itu namanya, jadi kita mesti keluar dari yang namanya menduga-duga ya. Kalau terjadi ini, oh jadi begini. Oh apa aku kurang begini? Gitu. Apa aku salah gitu. Saya telah ditegur oleh Roh Kudus. Tidak ya. Pekerjaan Roh Kudus tidak seperti itu. Gitu ya. Tapi itu wajar gitu. Pertama-tama. Jadi memiliki pengetahuan semacam ini tidak membuktikan bahwa engkau memiliki pekerjaan Roh Kudus. Pengetahuanmu tidak berasal dari pencerahan Roh Kudus. Terlebih lagi, itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Itu hanyalah produk dari pemikiran normal manusia dan sama sekali tidak berkaitan dengan pencerahan atau penerangan Roh Kudus. Itu adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Ya, sampai ke sedetail itu pun Tuhan mengajar kita. Sampai nanti kita itu memang benar-benar mengerti apa arti keselamatan. Lewat perjalanan pengalaman kita bersama. Dengan kita bisa membedakan mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan Roh Kudus, mana pekerjaan dari manusia normal. Gitu ya. Pemikiran normal manusia. Ketika Roh Kudus bekerja untuk mencerahkan orang, dia umumnya memberi mereka pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan dan tentang jalan masuk mereka yang sebenarnya dan keadaan mereka yang sebenarnya. Dia juga memungkinkan mereka untuk memahami maksud-maksud Tuhan yang mendesak dan tuntutannya terhadap manusia pada masa sekarang. Sehingga mereka memiliki tekad untuk mengorbankan segalanya untuk memuaskan Tuhan. Mengasihi Tuhan bahkan seandainya mereka menghadapi penganiayaan dan kesukaran dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Bahkan seandainya itu berarti mencurahkan darah atau memberikan nyawa mereka dan melakukannya tanpa penyesalan. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita itu pada akhirnya kita akan menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Ya. Dari hal-hal yang kita mulai alami gitu. Ketika kita mulai melihat diri kita, bagaimana kita selama 15 tahun ini gitu. 15 tahun. Ya. 15 tahun ini sudah. Bagaimana prosesnya sudah. Bagi saya saudara semenjak 16 tahun. Ketika keluar dari keadaan. Nah, jadi ketika mulai melihat bagaimana perjalanan ketika menderita, sakit, gitu. Ketika merasa sendirian, harus sendirian menghadapinya. Harus melewati itu juga sebenarnya. Dan lama-kelamaan kan kita melihat kan, bagaimana kita mulai pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita itu mulai berani menyerahkan segala sesuatu, bahkan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ketika mungkin tadinya nama kita itu baik, kalau saya ingat itu. Tapi ketika terus mengikuti Tuhan, mulai meninggalkan, puji-pujian dari manusia. Lalu saya mulai merasa, orang menganggap saya seperti A, seperti B, seperti C. Silakan. Itu proses yang kita alami. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mulai tunjukkan. Ya, dia mulai cerahkan kita. Ini sekarang.
Jika engkau memiliki tekad seperti ini, itu berarti engkau memiliki dorongan dari Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi ketahuilah bahwa engkau tidak digerakkan oleh dorongan seperti itu setiap saat. Terkadang dalam pertemuan, ketika engkau berdoa serta makan dan minum firman Tuhan, engkau bisa merasa sangat tergerak dan terinspirasi. Itu terasa begitu baru dan segar ketika orang lain membagikan beberapa persekutuan tentang pengalaman mereka dan pemahaman mereka tentang firman Tuhan. Dan hatimu sangat jelas dan terang. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Jika engkau adalah seorang pemimpin dan Roh Kudus memberimu pencerahan dan penerangan luar biasa ketika engkau pergi ke gereja untuk bekerja, memberimu wawasan akan masalah-masalah yang ada dalam gereja, memungkinkanmu untuk tahu bagaimana berbagi persekutuan mengenai kebenaran untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, membuatmu sangat tekun, bertanggung jawab, dan serius dalam pekerjaanmu. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Oh, benar, sampai di situ ya. Jadi, lihat saudara, jadi kita akan masuk yang baru ya. Dan penerapan yang kedua. Saudara, lihat saudara, bagaimana ketika dikatakan pekerjaan Roh Kudus ini. Jadi karena dikatakan pemimpin di sini, contohnya saya gitu. Bisa saudara lihat gitu. Jadi ketika saya bisa menerangkan seperti ini, saya bisa bicara. Saya kan yang tahu. Tadinya semua itu tidak ada dalam pemikiran saya. Tapi begitu saya terbiasa menenangkan hati saya di hadapan Tuhan, begitu saya percaya bahwa Tuhan ada di sini. Dan saya tahu, kan itu Tuhan semua yang buat, Tuhan yang mencerahkan setelah pergumulan saya yang panjang kan. Ketika saya ceritakan sama saudara mengenai laki-laki itu, ketika saya ceritakan bagaimana orang tua saya bernazar tentang saya gitu. Ketika waktu kecil saya mau mati gitu kan. Dan ketika saya dipersembahkan kepada Tuhan, ya kan? Di situ kan saya punya pengalaman itu semua kan. Oke? Nah, jadi sekarang ketika saya mulai bisa menerangkan kepada saudara segamblang itu gitu. Tentu kan pengajaran itu kan bukan hanya bagi saudara, bagi saya juga. Kalau saya meninggikan diri menganggap itu dari saya, berarti saya tidak mengakui Tuhan dong. Begitu saya meninggikan diri, berarti saya menjadi musuh Tuhan dong suatu saat. Itu kan pergulatan di dalam diri saya. Nah, kalau saya takut mengatakannya saudara, enggak lah, enggak mungkin, enggak mungkin lah. Ketika saya mendengarkan hinaan orang gitu, atau hujatan orang terhadap saya gitu, ya sudah lah, nggak bisa lah. Siapa yang percaya kayak gini? Siapa yang percaya sama saya? Gitu. Berarti kan saya mundur kan? Tetapi apakah pekerjaan Tuhan bisa berhenti? Saya baca dari bagian firman Tuhan. Kalau kau menolak, Tuhan tidak pernah menunggu. Oh, Tuhan akan mencari orang yang lain. Kalau kamu mau, waduh. Mulai kan nego kan? Tentulah nego. Seorang itu akan nego. Gak peduli siapa orang itu, saudara. Jadi lama-kelamaan, saudara, kita akan melupakan diri kita. Yang kita ingat hanyalah Tuhan. Itulah artinya kita memulai hidup yang baru. Itulah arti dilahirkan baru yang sesungguhnya. Itulah artinya kita selalu baru setiap hari. Itu sebab Yesus menampakkan diri dengan wajah yang berbeda-beda. Iya. Nah, dari situlah saudara kita itu memahami. Jadi ketika dikatakan tadi mengenai si pemimpin tadi. Jadi orang ini saudara yang berbicara ini saudara. Atau Tuhan yang Maha Kuasa yang kita tahu saudara.
Dia itu bukan pemimpin. Tapi dari firman yang diucapkan ini. Oh, dia tidak mengatur gereja, saudara. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak. Ada golongan pemimpin-pemimpin yang bekerja di gereja-gereja. Jadi mereka sudah cukup besar sekali. Dan persekutuan gereja ada. Tapi orang ini bukanlah pemimpin. Tapi lihat dari firman ini, saudara. Jadi dia hanya mengucapkan firman. Jadi siapapun harus tunduk kepada firman ini. Jadi ketika pemimpin membaca yang tadi itu, saudara. Iya. Ketika saya dianugerahkan untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Atau menjadi salah seorang pekerjanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Maka orang itu tidak akan membanggakan diri. Dia tidak akan mengatakan itu berasal dari dia. Dan dia tidak perlu meninggikan diri untuk itu. Dan tidak boleh. Semakin seseorang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu makin nyata di sampingnya. Oh, takut akan Tuhan itu menjadi seperti satu pribadi yang menasihati dia. Karena tujuan Tuhan adalah mencari orang. Dan bagian Tuhan itu memberikan upah. Apa upahnya? Hidupnya Tuhan. Itulah upah kita yang sesungguhnya. Semakin banyak kita mengalami pekerjaan Tuhan. Semakin banyak kita mengalami Tuhan itu sendiri. Terbentuk dulu dalam pikiran kita, saudara. Apa itu artinya makan Tuhan? Terbentuk dulu di sini. Dan yang membentuk itu di sini adalah Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Karena begitu sudah tepat, maka Tuhan itu nggak bisa menahan dirinya. Sama seperti ketika si perempuan yang pendarahan itu, saudara. Kuasa itu nggak harus diperintahkan oleh Tuhan, ditarik oleh si perempuan. Iya, karena dia bilang asal ku jamah saja coba. Itulah saudara yang kita alami setiap hari. Itulah yang saya alami. Ketika saya melihat, ketika saya bicara itu, ini nggak ada loh saya pikirkan tadi. Tapi bukan berarti saya jadi berhenti sampai sini ketika saya menyampaikan sama saudara. Seolah-olah itu sudah persekutuan saya. Belum. Saya harus punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Iya. Kalau sekarang ini kan Tuhan itu karena tingkat pekerjaannya dalam diri saya, karena memang saya ini bejananya dia kan. Oke. Saya bejananya dia. Kan dia bisa melakukan apa saja. Karena saya mengatakan saya ini bejana yang diisi oleh dia. Berarti Tuhan itu leluasa bekerja dalam saya. Tapi itu masih Tuhan. Itu belumlah saya. Di tengah seperti ini, saudara, saya mendengarkan Tuhan membicarakan melalui mulut saya. Tentu kan dia akan kesampingkan semua keadaan saya kan. Demi menjangkau saudara. Iya kan? Dia akan kesampingkan dulu masalah misalnya masalah Tuhan dengan saya, masalah saya dengan Tuhan. Dia akan kesampingkan itu, saudara. Sama seperti Tuhan dengan Musa kan. Yang lain dikesampingkan. Tapi begitu dalam kesendirian, Musa itu tidak melakukan bagiannya. Nah, disitulah ada keterkejutan. Puji Tuhan, saudara, ada istri. Gitu ya. Jadi saudara, sama seperti kita sekarang. Jadi ketika keadaan seperti ini, saudara, itu saya setiap hari mau tidak mau, saudara, harus mencari Tuhan secara pribadi.
Ini saya lakukan misalnya ketika setiap kali menyampaikan seperti ini, setelah itu nanti saya jangan-jangan tuh, saya kan tidak tahu tuh, apa saya terlalu lancang tadi, apa yang saya katakan itu jangan-jangan dari diri saya tuh, saya mesti katakan lagi. Itulah upah, saudara. Itulah upah bagi saya. Bukan kekayaan, bukan ini, bukan menjadi terkenal, enggak. Tuhan itu sudah sangat terkenal. Dia tidak perlu menonjol-nonjolkan dirinya. Dia tidak perlu membuktikan aku ini maha kuasa. Enggak perlu. Dia tidak kelihatan. Makanya kan ketika saudara mendengarkan persekutuan ini kan, ketika saudara melihat saya, wah, good gitu. Tapi sekarang saudara, ketika firman Tuhan itu mulai mengajar kita, disitulah kita itu benar-benar bisa memandang Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Tapi tentu saudara, disinilah saudara akan mengerti bagaimana artinya saling mengasihi. Sini saudara, ketika kita saling bersekutu saudara, ketika saudara bersekutu saya mendengarkan dengan baik. Tahukah saudara, ketika saudara bisa lihat cerita gitu, Tuhan kan akan tahu hati saya. Langsung kan, kalau saya menganggap, oh kayak gitu aja, habislah saya gitu. Itu kan artinya kan sombong kan. Itu kan artinya kan saya merasa lebih dari saudara. Wow, itu bahaya bagi saya. Oh jadi itu dihajar saudara. Kalau misalnya saya terus menggurui gitu, wow, dihajar. Itulah firman Tuhan. Hebat. Elegan sekali dia. Sekalipun itu dia tidak kelihatan, tapi otoritasnya itu sangat nyata. Iya, membuat kita gentar, saudara. Kalau dulu saudara, itu nggak ketahuan. Dulu setiap kali misalnya mendapatkan poin, wow, terus saudara. Itu yang dialami oleh Paulus juga. Sampai dia berani mengatakan, kalau ada orang yang beritakan berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dia malaikat dari surga. Itu pekerjaan ini, saudara. Itu perkataan yang sangat mengerikan, saudara. Nggak ada. Jadi firman Tuhan yang zaman sekarang tidak mengucapkan itu. Nah itu dikatakan itu bukan firman Tuhan. Makanya saudara sangat bahaya sekali ketika itu dikatakan firman Tuhan. Maka kan orang akan meniru gaya dia kan. Makanya lahirlah pendeta-pendeta yang sombong. Kalau dia punya karunia, waduh, gak tersentuh lagi dia saudara. Makanya dia tidak. Roh Kudus tidak mengatakan kepada saya. Kalau sudah mengatakan kayak gitu. Nama besarnya itu loh saudara. Jadi orang itu tanpa sadar sudah dimakan oleh ide itu nggak tahu. Nama besarnya. Gitu. Ketika nama seorang menjadi sangat besar, disitulah dia itu sudah termakan. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan saudara ya, orang yang berbicara ini, kalau saudara nanti ikutin terus saudara, saudara benar-benar tidak ada melihat orang ini menonjolkan diri, tidak ada. Tapi bukan berarti perkataannya nggak keras perkataan. Kalau saudara nanti ikutin, iya. Tetapi dalam semua, walaupun kita hanya bersekutu dengan firman yang diucapkan, kita benar-benar
sudah berjumpa, seperti berjumpa dengan Tuhan. Boleh saya katakan saudara, kita sudah melihat wajah Tuhan. Makanya tanpa sadar juga ketika saudara mendengarkan persekutuan ini, saudara sudah melihat Tuhan. Iya, walaupun kita sama, kita saudara, kita teman, kita orang yang dikumpulkan di tempat ini gitu kan. Sama-sama kita bertumbuh membangun ini, saudara. Sama-samanya kita bangun tiap pagi gitu kan. Kita berjuang untuk terus bersekutu, saudara. Walaupun nampaknya kita hanya ramai mendengarkan, sekali-sekali saudara cerita tentang kehidupan saudara, itu sangat berarti bagi pertumbuhan kita. Dan lihatlah bagaimana Tuhan membangun persekutuan ini, kelompok ini. Ya kan? Bagaimana nanti saudara kelompok ini, saudara, menjadi seperti satu kota, saudara. Hebat sekali, saudara. Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai baik. Tanggung saudara ya. Sekarang saudara, kita akhiri sampai di sini saja. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Engkau terus membimbing dan menuntun kami dari hari ke hari. Engkau mengajari kami bagaimana menerapkan firman. Engkau memperlihatkan kepada kami pekerjaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat persekutuan ini setiap hari. Kami boleh melihat bagaimana Engkau sangat nyata setiap hari. Kami boleh melihat Engkau ada di mana. Bahkan kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana. Siapapun orang yang kami jumpa, Engkau telah mengaturnya. Bahkan anak-anak kami, apapun yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, Engkau sudah tetapkan. Kami bersyukur kami boleh tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, Tuhan semua. Tuhan memberkati.